Pak, saya mau tanya. Ya. Ini di sini habis hujan loh, Pak. Kenapa? Itu di belakang ada pelangi. Kita juga punya klub-klub tersendiri, Mas. Klub apa aja nih, Pak? Di sana itu. Klub air mineral. Klub mineral. Iya. Terus hujan, terus ada pelangi. Kita enak, Mas. Wah, masuk. Boleh. Oke, selamat siang. Kami dari Biwan Mat Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Kali ini kami akan mengangkat tema mengenai display. Ya, display itu apa? Display itu penataan barang. Nah, kebetulan ini dari MD ya, Mbak ya. Dari MD ini sedang melakukan penataan barang produk-produknya. Jadi setiap produk itu sudah ada petugas tersendiri kebetulan. Jadi mereka mempunyai tugas untuk merapikan barang-barang produk mereka masing-masing. Nah, untuk display ini sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuan dari display ini adalah dengan adanya kerapian untuk displaynya, maka memancing konsumen untuk dengan mudah melihat, dengan mudah memilih, dan dengan mudah untuk ngambil barangnya itu loh. Gitu. Jadi dari manfaat display salah satunya seperti itu. Kemudian display itu ada cara-caranya ya, strategi untuk membuat supaya display itu nampak bagus. Karena untuk menata display itu tidak hanya menata saja gitu kan, ya Mbak ya, tidak cuma hanya menata ya, tapi ada faktor termasuk pencahayaan ya Mbak ya, pencahayaan yang bagus, terang, barang-barang yang kita tata itu terlihat dengan jelas, dari mulai mereknya, ukurannya, warnanya, gitu kan, dibikin yang semenarik mungkin seperti itu. Nah, ada lagi trik untuk display agar lebih menarik, yaitu menggunakan space yang sudah disediakan di toko, semenarik mungkin mencari cara agar konsumen tidak terganggu dengan kondisi pada saat itu, kalau misalnya pas lagi rame gitu ya. Jadi lalu lalang lah ya. Lalu lalangnya. Nah, jadi untuk tokonya juga dalam menata raknya itu agar mendukung untuk pendisplayan itu space untuk lalu lalang untuk jalan konsumen juga dibuat yang senyaman mungkin seperti itu. Jadi space tokonya juga sudah tertata dengan rapi, didukung oleh display yang menarik gitu. Jadi itu untuk manfaat display ya. Kemudian ada trik lagi, kita bisa memanfaatkan ruangan-ruangan yang seperti ini. Jadi selain memang kita sediakan rak, kita juga harus bisa memanfaatkan ruangan atau space yang ada di dinding toko. Kita buat seperti ini. Ini juga manfaatnya besar sekali. Konsumen bisa dengan mudah memilih. Sudah jelas ya seperti ini ya. Konsumen dengan sangat mudah memilih. Nah, dari jauh pun itu akan menarik konsumen ya. Menarik konsumen untuk melihat kemudian membeli seperti itu. Kemudian manfaat yang lain dari segi dari segi perusahaan itu juga display merupakan satu bahan promosi. Jadi bagaimana caranya kita buat untuk satu produk, katakanlah untuk satu produk dari segi warna kita menata itu agar konsumen tertarik itu kita bikin selang-seling variatif ya, yang variasinya seperti sudah warna hijau, kemudian merah,
kemudian kuning, ini juga akan menjadi daya tarik untuk keseluruhan rak. Coba kita lihat dari segi warna kita permainkan, contohnya seperti ini. Contoh seperti ini, seperti halnya minuman. Minuman juga mereka mempunyai karakter, mereka mempunyai merek yang lain-lain. Cuman kita tata bagaimana caranya supaya dari segi warna pun sangat menarik. Jadi dari jauh yang pada awalnya konsumen itu hanya membutuhkan katakanlah minuman yang seperti apa ya? Seperti air putih itu yang memang karakternya memang putih gitu kan. Nah begitu konsumen melihat penataan warna yang menarik, maka konsumen akan tertarik untuk mendekat, tertarik untuk melihat, kemudian membelinya seperti itu. Guys, di grosiran B1 Mart Yogyakarta, semua karyawan itu dari berbagai level itu semua lakukan yang namanya display. Tidak melakukan promosi di lapangan, promosi di dalam toko. Salah satunya dengan display. Ini Mas Agung, Direktur Operasional aku, juga melakukan display. Artinya apa? Kita bekerja itu saling apa jenenge? Membantu. Saling bahu membahu. Bahu membahu ya. Bahu kanan bahu kiri gitu ya Mas. Nah artinya bahwa semua dari sisi lini itu kita melakukan bareng-bareng serentak untuk displaynya. Karena display itu menjadi bahan promosi yang utama kalau di dalam toko gitu. Nah ini kita lihat lagi. Ini kasir Bang Mas. Ganteng. Ini kasir Mas. Ini kasir. Kemarin itu pas pada saat kondisi sepi ya juga display Mas. Walaupun terpincang-pincang tetap melakukan display. Berdarah-darah Tetap display. tetap berdarah mau gimana? Dikasih obat merah. Obat merah betul. Kok ngikutin aku lagi itu gimana? Lah gimana tuh? Nggak mau aku pulang nih. Ini Pak Har nih. Pak Har, kebetulan Pak Har kepala gudang di sini di B1 Mart Yogyakarta ya Pak ya. Kok ngemper Pak? Sekarang Pak Har lagi display. Jadi semua petugas di sini, semua karyawan di sini mempunyai tugas yang mendasar istilahnya seperti itu. Semua bisa melakukan display. Semua harus tahu cara mendisplay. Semua harus tahu manfaat display. Ya kan? Semua harus tahu bagaimana mendisplay yang bagus. Salah satu contoh. Cek Pak, aku salfok sama satu hal. Ini tuh banyak ada rentengan di atas sih. Nah, ini juga salah satu trik untuk memamerkan sebuah produk, untuk menampilkan sebuah produk. Jadi kita juga memanfaatkan space di atas. Kebetulan untuk personal care ini cukup di bawah. Itu karena memang kan bentuk dari karakter dari produknya sendiri kan untuk ukurannya tidak terlalu besar, ya. Jadi untuk rak yang sedemikian tinggi dan panjang ini ya, ini cukup di bawah. Nah, untuk di atas biasanya kalau untuk produk-produk yang mempunyai karakter ukuran besar itu kita taruh untuk yang kartonan atau kardusan. Tapi kalau untuk yang personal care seperti ini karena memang padat di bawah, maka di atas ada space kosong kita manfaatkan untuk mempromosikan barang juga. Rentengan ya Pak? Ya, rentengan. Seperti halnya tadi di ujung itu kan ada space dinding ya. Space dinding juga kita manfaatkan. Yang buat ini ya, rentengan bumbu dapur ya? Ya, untuk kita tampilkan rentengan-rentengan itu juga kan menjadi salah satu daya tarik konsumen untuk melihat, mendekat, dan akhirnya membeli seperti itu. Gitu. Pak, saya mau tanya. Ya. Ini di sini habis hujan Pak? Kenapa? Itu di belakang ada pelangi. Oh iya, biasa di sini. Selain memang kita harus beraguaria, ria-ria. Oh, beria-ria. Ya, kita juga kadang-kala ada hujan. Ada hujan. Ya, kan? Terus ada hujan pelangi. Ada pelangi. Ya. Pelangi
kebetulan ini stok pelanginya udah mulai menipis. Nah ini kan kebetulan memang sekarang momennya belum lama dari season Lebaran kemarin itu ya. Oh iya. Jadi, otomatis sales masih belum aktif menyetok. Oke. Selain memang setelah hujan ada pelangi, kita juga punya klub-klub tersendiri, Mas. Klub apa aja nih, Pak? Di sana itu. Klub air mineral. Klub mineral. Iya. Nah, boleh. Ya betul. Kalau misalnya kita sudah berbentuk klub-klub seperti itu, terus hujan, terus ada pelangi, kita enak, Mas. Masuk. Boleh. Kita bikin pop mie, Mas. Ya, tinggal diguyur diguyur lagi. Tinggal Siram air panas. pakai air panas. Ada sendoknya juga loh. 5 menit jadi. Tidak sampai 5 menit, Mas. Wah, cepat berarti. 3 menit, 2 menit cukup. Pak, ini perasa tadi habis makan siang tapi kok lapar lagi ya. Saya tak makan lagi boleh, Pak? Ya udah. Udah, weh. Sana makan. Yes, Pak. Dadah, Pak. Yuk. Yuk, makasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.